Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Cecep Muhammad Yasin di Cecep Muhammad Yasin Channel. Ya saudaraku, kita kali ini akan membahas ya seperti biasa hasil bahasan saya dengan teman-teman ya. Hari ini ada 3 bahasan. Ada 3 bahasan. Yang pertama hubungan Surya Paloh dengan Pak Jokowi berhubungan dengan Anies Rashid Baswedan, dan ya apa ya, usulan yang kedua itu usulan tadi ngomong usulan apa ya, relawan Ganjar ya yang mengusulkan untuk Pak Jokowi mengambil alih lah, inti pokoknya mengambil alih jabatan Ketua Umum PDIP dari Megawati. Atau caranya bagaimana ya. Nah, yang ketiga ya sedikit memanas ini. KPK akan lanjutkan kasusnya yang berhubungan dengan Muhaimin Iskandar. Oke, kita bahas dulu. Yang pertama adalah saya memberikan judul di sini adalah, ya mohon maaf nih, judulnya saya katakan membaca tanda Jokowi tidak menghendaki Anies dari sikapnya kepada Ketua Nasdem Surya Paloh. Nah, ini masih tentang kepanikan kepanikan. Jadi kepanikan yang sepertinya kalau saya lihat kondisinya saat ini kepanikan yang cukup sangat ya, karena memang kualitasnya Anies ini sangat bagus menurut kacamata saya dan beberapa orang yang berpikir melihat fakta. Itu memang sosok Anies ini apa ya, cukup pilih tanding lah saudaraku. Kualitasnya tidak perlu diragukan dan integritasnya juga tidak perlu diragukan, sehingga ya itu tadi, Anies hanya bisa dikalahkan kalau menurut saya ya, sekali lagi, yang pertama adalah dikriminalisasi, yang kedua digembosi, yang ketiga dicurangi. Dan ini perangkat ini semuanya memerlukan kekuatan tersendiri ya. Tentu saja salah satu kekuatan yang bisa melakukan ini adalah kekuasaan pemegang kekuasaan. Oke saudaraku, mari kita lihat. Sepertinya Anies ini tidak dikehendaki, dan ini sepertinya memang tidak disuka. Nggak tahu apa sebabnya, karena seharusnya kalau demokrasi itu tidak perlulah mencari-cari kesalahan atau mencari hal-hal yang apa ya, hubungannya dengan jegal menjegal. Dan ini kali ini, kalau kemarin Firly Bahuri diduga tidak menjegal Anies Rashid Baswedan dalam masalah Formula E. Nah ini kali ini kita melihat begini, ada jegalan lagi ya, ada upaya menjegal lagi, tapi cukup halus, dan ini ya, patut diduga ini bagian daripada menjegal. Dan kita melihat kenapa Anies Rashid Baswedan salah satunya adalah sindiran, tapi bukan menjegal juga bisa, tapi sindiran setidak-tidaknya memberikan masukan, yang mana ranahnya ini sebetulnya adalah bukan ranahnya seorang presiden, dalam hal ini Pak Jokowi ya, bukan ranahnya Pak Jokowi untuk berbicara yang dalam pokok mengatakan bahwa jangan sembrono untuk memilih presiden di acara hari ulang tahun Golkar ya. Saya pikir itu tidak layak untuk diomongkan oleh seorang Jokowi dan dilanjutkan lagi sebagai seorang presiden, tentu saja oleh Pak Jokowi sebagai seorang presiden. Dan karena beliau bukan kader, dan ini urusannya urusan internal partai, tidak boleh presiden itu ya, apalagi bukan kader, lantas melakukan intervensi seperti itu. Kalau itu benar ditujukan kepada Pak Surya Paloh Nasdem ya. Nah, juga saya sampai ada sambungan dari Dede Budiarto ya, yang komisaris yang harusnya tidak membicarakan itu. Kerjanya cukuplah sebagai komisaris di salah satu badan usaha milik negara. Tidak boleh dia bicara masalah politik, karena ya memang dia harus melepaskan diri dari politik. Tapi ya, karena mulutnya memang ya mulut apa ya, mulut kurang ajar, sehingga dia sampai
memasuki ranah bukan hanya politik tapi ranah agama. Ini yang sedang kita godok untuk kita akan lakukan upaya hukum, yaitu pertama mengingatkan, kemudian beberapa teman kalau tidak direspon oleh Pak Erick Thohir mungkin akan dilakukan upaya, yaitu upaya hukum. Ya ini terobosan hukum tentu saja tidak akan mungkin diterima, tapi itu baik-baik dan sah-sah saja. Oke saudaraku, tentang Pak Anies setelah yang diduga tidak dikehendaki dapat kita baca salah satunya dari pernyataan politikus PDIP Ruhut di Warta Ekonomi. Warta Ekonomi Senin tanggal 24 Oktober 2022. Judulnya adalah Hubungan Surya Paloh dan Ruhut kasih saran tegas cabut dukungan ke Anies Rashid Baswedan. Jadi ini kebetulan. Warta Ekonomi Jakarta. Hubungan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Presiden Joko Widodo, Jokowi dinilai berjarak. Hal itu terlihat dari sikap Jokowi saat bertemu Surya Paloh di hari ulang tahun Golkar ke-58. Jokowi terlihat tak membalas pelukan Surya Paloh. Menurut Ruhut, mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta itu tak menguntungkan bagi Nasdem. Cabut dukungan kepada Anies, dalam kurung agar hubungan Nasdem dengan Jokowi kembali baik, karena enggak ada menguntungkan, seloroh Ruhut saat dihubungi jpnn.com Minggu 23 Oktober ya. Politikus Partai Demokrat itu mengatakan bila Surya Paloh tak lekas berdukungan kepada Anies, 3 menteri di kabinet Jokowi akan menjadi korban reshuffle. Kalau enggak cabut dukungan, hilang 3 menterinya yang strategis itu, ujar Ruhut. Ujar Ruhut nih saudaraku. Kata-kata Ruhut ini. Ya, dia dekat dengan kekuasaan yang mungkin jadi menjadi bagian daripada yang dia ketahui. Kendati demikian, lanjut Ruhut, perombakan kabinet dipastikan tinggal menghitung hari. Yakin bakal dihilangkan, reshuffle di depan mata, ujar Ruhut. Ihwal reshuffle, lanjut Ruhut, merupakan hak prerogatif Jokowi selaku pemimpin negara. Itu hak prerogatif Bapak Presiden. Kami pendukungnya tahu siapa Pak Jokowi, tinggal menghitung hari, ucap Ruhut Sitompul. Ini saya orang ini seperti mengetahui banget ini, mengetahui dari perkataan ini yang sepertinya perkataannya bahwa seolah-olah kalau Nasdem dalam hal ini Pak Surya Paloh sebagai ketua Nasdem nggak mencibir dukungan akan hilang 3, dan itu hak prerogatif presiden kata Ruhut ini dalam pokok begitu. Jadi ini kan kalau kita hubungkan jelas ini bahwa Pak Jokowi tidak menghendaki. Ruhut ini ingin menyampaikan, sepertinya kalau saya tafsirkan, Ruhut Sitompul ini ingin menyampaikan kepada Pak Surya Paloh bahwa cabut dukungan kamu kepada Anies Rashid Baswedan, maka Pak Jokowi akan tidak, katakanlah menterimu tidak akan di-reshuffle oleh Pak Jokowi, karena sepertinya Ruhut ini memberi peringatan kepada Pak Surya Paloh bahwa kalau kamu tidak mencabut, kamu itu istilahnya menterimu akan terancam, dan hubunganmu hubunganmu tidak baik dengan Pak Jokowi, yang kedua kamu menterimu akan terancam reshuffle. Ini hebat sekali orang satu ini. Saya nggak tahu dari mana ini, kok sepertinya sangat mengetahui sekali, dan bahasanya itu sepertinya bukan main-main ini kalau saya katakan. Nah, inilah bentuk daripada sinyal yang patut diduga Pak Jokowi tidak menghendaki Anies Rashid Baswedan. Entah kenapa. Yang jelas sepertinya Pak Jokowi lupa ya bahwa Pak Anies ini dulu pernah berjasa, sedikit banyak pernah berjasa dengan Pak Jokowi ketika di era Pilpres 2014, di mana beliau adalah salah satu humas atau waktu itu saya masih ingat Pak Anies di TV itu berada di kubu Pak Jokowi. Nah, ini sepertinya dilupakan, dan saya tidak tahu apa sebabnya. Yang jelas ketika Anies Rashid Baswedan menjadi Menteri Pendidikan itu kualitasnya bagus, bahkan
salah satu menteri yang terbaik, tapi nggak tahu kenapa tahu-tahu di reshuffle. Ini yang menjadikan pertanyaan kita. Kok orang yang baik, orang yang sudah bekerja baik, orang yang dinilai sudah bekerja baik, kok malah di reshuffle? Ini menjadi sebuah pertanyaan bagi kita-kita itu. Jadi saudaraku, kalau melihat dari perkataan Ruhut Sitompul ini menunjukkan bahwa Ruhut memberikan gambaran yang jelas, sinyal yang jelas bahwa Anies tidak disukai oleh Pak Jokowi. Itu sebelumnya ada politisi, yaitu politikus abang saya juga yang cukup saya kenal, yaitu Bang Zulfan Lindan, itu memberikan bahwa memang Pak Jokowi tidak suka. Saya masih tidak percaya kata-kata Zulfan Lindan ini, Bang Zulfan Lindan ini, kalau Pak Jokowi dikatakan tidak suka. Tapi dengan adanya gerak tubuh Pak Jokowi yang pertama di dalam ketika bertemu dengan Pak Surya Paloh di hari ulang tahun Golkar ke-58, ya, di mana sepertinya Pak Jokowi enggan untuk berpelukan dengan Pak Surya Paloh, itu menjadi sinyal kebenaran kata-kata daripada Bang Zulfan Lindan. Dan yang kedua, semakin saya yakin ketika yang berbicara ini adalah Ruhut, sosok yang memang selalu membela dia itu kalau siapa presidennya. Jangan-jangan nanti kalau Anies jadi presiden dia juga akan membela Anies mati-matian. Itulah sosoknya Ruhut kan ya. Tidak lebih daripada ya sosok, ya kalau orang bilang kalau dalam politik kutu loncat, Golkar, Demokrat, PDI sekarang. Nanti juga bisa jadi dia akan pindah kemana. Saya nggak tahu, yang jelas di mana ada kekuasaan di situ Ruhut kayaknya memang berjalan ya. Saya tidak mengatakan yang lain, ini fakta saudaraku, bahkan membelanya mati-matian. Dan kembali ke saudaraku bahwa apa yang dikatakan oleh Ruhut ini menjadi gambaran jelas bahwa Pak Jokowi tidak suka dengan dengan Anies Baswedan dan tidak suka dengan pilihan dari Pak Surya Paloh dan Nasdem, dalam hal ini Nasdem, yang mengusung Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden Republik Indonesia. Dan ini harus kita waspadai saudaraku, karena kalau kekuasaan sudah berbicara, apa yang dikatakan oleh Prof. Yusril Iza Mahendra, segenggam kekuasaan itu jauh lebih kuat, jauh lebih power, jauh lebih bisa digunakan segala cara dibandingkan dengan kepandaian yang setinggi langit pun. Ini fakta saudaraku. Makanya melalui channel ini saya berpesan kepada saudara-saudaraku relawan Anies Rashid Baswedan 2024, kita bisa memberikan masukan, karena saya yakin Pak Anies itu tidak masalah kalau kita memberi masukan untuk saran tentang calon presiden. Nggak apa-apa, saya dengan Kasaba dan beberapa kiai saya mengakomodir apa yang dikatakan oleh kiai ketika kiai ini meminta supaya setidak-tidaknya ada Anies itu sudah NU, sudah Nadriyin ya, tapi Anies itu dia milik semuanya, tapi ini kiai ini kayaknya lebih sreg lagi kalau salah satunya berpasangan dengan Mahfud MD, Bapak Mahfud MD atau Bapak Ibu Khofifah. Tapi kita kembalikan siapapun yang dipilih Anies, siapapun yang dipilih oleh Nasdem, Demokrat atau PKS yang insya Allah akan bersatu, itu tetap kita dukung sepenuh hati. Dan untuk itu saudaraku, dengan tidak melihat siapa nanti capresnya, ayo bersama kalian sebagai relawan untuk memperhatikan bahwa lawan kita itu ternyata patut kita duga bukan hanya dari buzzer-buzzer, tapi juga dengan kekuasaan. Dalam hal ini kita melawan juga, ya mohon maaf ini, patut kita duga kita harus melawan Pak Presiden yang memang sepertinya tidak suka apa yang dikatakan oleh Bang Zulfan Lindan, tidak suka dengan Anies Rashid Baswedan maju sebagai calon presiden di 2024 yang diusung ini. Maka mulai hari ini, ayo kembali saya katakan sama jenengan-jenengan untuk mencari tidak usah berpikir banyak-banyak, mencari relawan-relawan untuk saksi di TPS nanti, karena disitulah kita bisa mengawal, disitulah kita bisa melihat saksi-saksi yang benar-benar militan,
Jangan seperti kemarin ada saksi banyak-banyak penyusup, tapi waktu yang terbilang panjang ini insya Allah masih 1,5 tahun ini bisa kita manfaatkan benar untuk memantau saksi, siapa yang layak kita jadikan saksi. Dan tentu saja sebisa mungkin kita mencari saksi yang ikhlas, yang memang ingin menjadikan perubahan di Indonesia, yang memang ingin menghendaki perubahan menuju kebaikan di Republik Indonesia. Dan ini insya Allah hanya bisa terjadi kalaulah rakyat Indonesia memilih Anies Rashid Baswedan. Itu saja dari saya, saudaraku. Kembali lagi, saudaraku, rekan-rekan relawan, ayo bersatu bersama, kita bergandengan tangan untuk mencari saksi-saksi. Dari anak kita, dari lingkungan diri kita sendiri, istri kita, anak kita, sampai saudara-saudara kita berikutnya, tetangga-tetangga kita, teman-teman kita, dan menyebar kemana-mana. Kita cari. Saya alhamdulillah hari ini sudah ada 1 minggu ini saya sudah mendapatkan hampir 200 saksi, insya Allah hampir 200 saksi. Kemarin saya catat di keluarga saya 57, sekarang bertambah lagi saudara saya yang di Jawa Barat, saudara saya yang di Ujung Pandang yang kebetulan ada di Makassar dan sebagainya, terus teman-teman saya yang di Bali, tetangga saya sepertinya bergabung, mengatakan bahwa siap, mereka hanya nanti saya akan berikan nama-nama mereka kepada tim di daerah masing-masing untuk mengawasi. Dan ini alhamdulillah begitu cepatnya saya mendapatkan saksi-saksi ini, berarti ini menunjukkan bahwa giroh, semangat untuk melakukan perubahan di Indonesia ini terjadi. Saya yakin, percayalah, Anies Rashid Baswedan itu sosok yang berkualitas dan sosok yang berintegritas, dan tentu dia bukan petugas partai. Dia bukan petugas partai dan dia tidak secara pribadi, walaupun dia diusung partai, saya berkeyakinan sosok Anies Rashid Baswedan itu adalah sosok yang milik semua, yang merasa bahwa dirinya hadir untuk milik semuanya. Saya berkeyakinan, saudaraku, kalau saudaraku melihat kepemimpinan sosok Anies Rashid Baswedan, kalaulah dia mengikuti apa yang dilakukan oleh, katakanlah tidak cawe-cawe dalam hal reklamasi kemarin, dalam hal kebijakannya pemerintah ya, rezim, insya Allah dia mengikuti oligarki partai politik atau oligarki pemodal, insya Allah dia tidak akan diperlakukan sedemikian rupa dan dibenci sedemikian rupa. Kenapa Anies Rashid Baswedan dibenci? Karena Anies Rashid Baswedan merasa bahwa dirinya memimpin itu adalah pemegang amanah, dan amanah itu harus dibuktikannya dengan kepada rakyat, bukan kepada partai politik maupun kepada oligarki pemodal. Itu saja, saudaraku, kira-kira ayo bersama sekali lagi mencari saksi, mencari saksi, kerja untuk mencari saksi, kerja dengan menyisihkan waktu untuk mencari saksi-saksi militan untuk Anies Rashid Baswedan. Itu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam merdeka, salam berkedaulatan. Jajab Muhammad Yasin Wong Kediri menyampaikan.